Nah, berikutnya adalah bagaimana implementasi dari sistem informasi di industri kesehatan. Kita bisa lihat di sini saat ini inisiatif mengembangkan sistem aplikasi di industri kesehatan, katakanlah di rumah sakit, sangat banyak, beragam, dan tentu juga mungkin silo-silo begitu. Dan banyak juga yang dibuat in-house nanti oleh developer A, nanti oleh developer yang lain dan sebagainya. Itu tentu juga akan, begitu kita bicara integrasi, ini tentu akan tidak sederhana, bisa rumit begitu. Infrastruktur juga menjadi berat dan sulit untuk diintegrasikan. Nah, kira-kira mungkin umum terjadi seperti ini. Dibikin di unit ini, di sini juga, tapi begitu kita ingin pertukarkan sebagai sebuah kesatuan cerita dari seorang pasien, ini akan tidak mudah. Ya. Jadi bagaimana integrasi dengan yang lain ini pasti menjadi persoalan. Ini sudah umum, karena iron yang terjadi di dalam sistem informasi. Nah, bagaimana simplify yang seperti ini? Nah, inilah hadir yang namanya cloud. Di cloud ini sebetulnya mestinya membuat kerumitan itu, sudahlah sistemnya taruh di cloud, begitu nanti sistem bertumbuh, berkembang, diimprove versinya di dalam sebuah cloud dan terjadi standarisasi di dalam ekosistem. Jadi apakah itu nanti tentu ada yang mengawal governance dari aspek standarisasinya, aspek policy-nya, ya, ada komite medik, ada kesehatan, ada unit terkait apakah rawat inap, pendaftaran, UGD, semua tinggal manfaatkan dari sistem yang ditaruh di cloud ini, yang sudah pasti tidak perlu ada kerumitan di dalam pengelolaan ini karena semua di manage oleh pihak yang nantinya mengelola ini secara terintegrasi. Nah, cloud ini adalah sebuah konsep yang makin menjadi tren karena perkembangan internet dan mobility, perangkat-perangkat yang makin berkembang dan standarisasi internet yang sudah demikian maju dan penetrasinya demikian luas. Nanti dari sisi consumer dia hanya bicara saya butuh requirement ini, bagaimana itu dideliver oleh service providers. Nah, service providers harus bisa memanage service level yang diminta dari berbagai macam kepentingan dan dipenuhi. Itu aja. Jadi kompleksitasnya karena satu facility dipakai secara sharing oleh berbagai pengguna. Jadi nanti sistem ini harus scalable, harus bisa di-share dengan berbagai user dan automatic, serta nanti implementasinya bisa on demand. Gitu ya. Nah, kenapa cloud ini menjadi menarik? Ini dari sisi demand side. Sekarang siapapun kalau ingin menerapkan inisiatif IT atau usaha apapun begitu selalu ditutup untuk efisien dulu. Ada cost pressure karena kalau menerapkan langsung mahal, langsung bisnisnya atau usaha itu menjadi tidak efisien. Maka efisiensi menjadi yang nomor satu, bukan dibalik nih. Jadi sekarang harus efisien dulu, baru dia bisa efektif dan kemudian bisa melakukan inovasi-inovasi pengembangan dari layanan yang lebih baik. Jadi ada new economic di sini, di mana yang tadinya kita harus invest, harus membangun sendiri, sekarang tidak perlu, kita bisa bayar dengan mengontrol cost. Kita bayar sesuai penggunaan. Gitu ya, kalau udah nggak dipakai ya nggak usah bayar. Kemudian dari sisi kompleksitas, kita tidak perlu maintain versioning dari software yang mungkin berubah lagi versinya, hardware-nya juga demikian. Oleh karena itu mereduce kompleksitas dari managing IT system. Kalau nanti rumah sakitnya atau gedungnya pindah, bagaimana pindahkan data center, itu juga nggak perlu jadi isu. Yang ketiga adalah redefining productivity. Jadi productivity menjadi berubah sekarang karena kita bisa bekerja dari mana saja. Ya, dengan adanya konektivitas kepada internet, dengan mobility, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang memang penting dari manapun dan bisa melakukan kolaborasi. Misalnya kita ingin diskusi sesama dokter ahli atau apa begitu dengan media cloud seperti ini. Ya, ini diramalkan ke depan akan terus adopsinya akan meningkat dari sisi user begitu untuk mengadop teknologi cloud karena memang relatif lebih simpel. Tapi selalu yang menjadi isu kenapa orang cloud ini
tidak langsung diadop itu karena orang bicara masalah trust. Karena kalau sebuah trust karena ditaruh di dalam sistemnya atau environment-nya di pihak lain, seperti providers, karena nanti akan kita atau user nanti mengkonsumsinya dari service providers itu. Oleh karena itu security menjadi penting, dan ini sekarang sudah tidak menjadi isu karena banyak perusahaan-perusahaan di dunia IT ini yang sudah memberikan cloud services, dan kalau dia tidak kredibel, dia tidak memenuhi standar-standar industri yang diminta, dia pasti tidak akan dipakai. Nah, security yang berlapis ini harus dipersyaratkan bagi providers, mulai dari aksesnya, dari application-nya, dari compliance terhadap standar industri itu, bagaimana kalau terjadi disaster, bagaimana data itu bisa kita dapat kembali, bagaimana pemisahan data pelanggan dibanding terhadap data dari customer yang lain, itu harus bisa diberikan, itu harus dicek waktu kita ingin menggunakan layanan cloud. Kemudian ini adalah penerapan cloud yang sudah mulai diterapkan di SDR.